Halo teman-teman, kembali lagi di GTech ID, channel kesayangan kalian semua. Dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel GTech ID, ataupun untuk kalian yang baru menemukan channel GTech ID ya. Jangan ragu, langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Kenapa? Karena agar kalian bisa mendonasikan subscribe gratis kalian kepada channel GTech ID, supaya channel GTech ID juga semakin bisa berkembang dan semangat memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Terlebih ya, agar kalian juga tidak tertinggal informasi lainnya jika ada video terbaru dari GTech ID. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya atau loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada update terbaru dari GTech ID. Gak perlu lama-lama lagi, langsung saja. Inilah PC rakitan Kerehore ya. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan rakitan PC Kerehore kali ini, atau kalian yang ingin merakit PC Kerehore yang tentunya masih bisa melibas game-game di 2020 ini, kalian langsung saja simak videonya sampai selesai. Check it out. Nah, seperti tadi di awal dijelaskan ya, di video ini adalah video rakitan PC Kerehore yang mana budgetnya adalah sekitar budgetnya nanti di akhir aja ya. Yang mana di sini langsung saja pada kesimpulannya di sini memiliki performa yang cukup baik, cukup oke, cocok untuk kalian pelajar mungkin, atau untuk editing, atau untuk kalian yang ingin bermain game di 2020 ini ya. Ini sudah sangat baik digunakan ya. Dengan budget yang cukup minim, kalian bisa mendapatkan performa yang cukup baik ya. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama di pengujian benchmark test game yang pertama di sini, yaitu game Shadow of Tomb Raider, di mana Shadow of Tomb Raider ini saya melakukan benchmarknya di resolusi 1080p. Tentunya settingnya high ataupun ultra ya, high hes ya. Dimana di sini FPS yang didapat berkisar sekitar 40 sampai 60 FPS. Cukup sangat oke ya digunakan bermain game dengan resolusi 1080p, bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi. Sepertinya ya sudah cukup nyaman ya digunakan ya. Terlebih game Shadow of Tomb Raider ini sudah cukup dibilang berat ya. PC ini bisa mampu menjalankan game tersebut ya, cukup oke ya. Dimana tes benchmarknya itu rata-rata average FPS nya adalah 45 FPS, oke ya. Dan di game selanjutnya yang biasanya banyak digunakan yaitu game PUBG ya. Di sini saya gunakan PUBG Lite. Terlihat di mode training ya, FPS nya cukup baik, meskipun mungkin akan sedikit perbedaan ya, dimana jika kalian langsung bermain di map yang lain ya mungkin akan ada perbedaan beberapa FPS. Namun untuk FPS nya tidak akan terpaut jauh ya. Ya ini cukup oke ya, dengan settingan yang high sampai ultra, FPS yang didapat sudah cukup baik ya. Lanjut, game selanjutnya yang saya tes adalah Need for Speed Heat, dimana Need for Speed Heat ini masih sama-sama menggunakan resolusi 1080p dan juga saya gunakan setting low ya. Untuk game ini juga mendapatkan FPS yang cukup baik dan juga cukup oke ya, cukup nyaman untuk digunakan di PC rakitan Kerehore ini ya. Meskipun settingannya low, sebetulnya kalian masih bisa menaikkan ke medium ataupun ke high, namun low saja sudah cukup oke untuk PC seperti ini ya. Dan lanjut lagi, untuk game yang selanjutnya yang saya gunakan adalah game dari COD Warzone ya, dimana game COD Warzone ini adalah game yang cukup kekinian ya, yang cukup berat juga, dimana ini bisa berjalan cukup baik ya. Ya kalian bisa melihat sendiri FPS nya, jadi kalian bisa bermain cukup nyaman ya dengan resolusi 1080p. Settingannya juga sudah settingan high ya, dan PC ini mampu melibas game COD Warzone. Nah, untuk game-game yang lainnya tentunya sudah sangat bisa ya, seperti GTA 5 ataupun game-game seperti Apex Legends, Valorant dan lain sebagainya. Meskipun di dalam tes game
saya tadi tidak saya tampilkan hasil tesnya, namun game-game tersebut sudah bisa berjalan dengan sangat baik ya. Jadi ya ini cukup recommended sih untuk speknya ya, seperti ini. Jadi ngomong-ngomong, ini adalah PC rakitan untuk subscriber GTEK ID juga ya, yang mana sekarang saya informasikan untuk komponen yang digunakan ya. Untuk komponen yang digunakan di sini yang pertama yaitu sebuah casing yang bisa langsung terlihat di belakang saya. Casing yang saya gunakan adalah casing Cube Gaming Graven, dimana Cube Gaming Graven ini menurut saya build quality-nya cukup oke, cukup baik, dimana di sisi kanannya sudah tempered glass dan juga bagian depannya sudah RGB strip ya, yang modenya bisa dirubah-rubah, serta bagian depannya seperti ada motif karbon ya. Jadi cukup bagus, cukup simple dengan RGB ya. Dan airflow dari casing ini juga cukup baik. Dalam paket pembeliannya juga sudah disertakan dengan satu buah fan RGB statik yang cukup oke lah. Jika kalian memang tidak suka ya kalian bisa ganti ya. Namun dengan paket penjualan yang cukup murah sudah dapat RGB ya, mantap ya untuk Cube Gaming. Nah, namun untuk PSU-nya sayang sekali di sini saya menggunakan PSU yang belum 80 plus atau masih PSU pure ya. Untuk kalian yang ingin merakit mungkin langkah baiknya kalian menggunakan PSU yang sudah 80 plus ya. Ya ini karena budgetnya minim kere-hore ya, jadi menggunakan PSU yang seperti ini ya. Dan untuk PGA-nya, nah di sini PGA yang digunakan adalah PGA dari RX 470, dimana menurut saya RX 470 ini untuk game-game di 2020 masih cukup oke ya. Terbukti seperti tadi yang ditampilkan hasil tes gamenya masih bisa melibas game-game di 2020 dengan konsumsi powernya ya tidak bisa dibilang irit, tidak bisa dibilang boros juga ya, cukup oke lah ya jika dibandingkan dengan RX 570 ya mungkin 11-12 ya. Dan untuk RX 470 ini hanya menggunakan 6 pin power, jadi ya seharusnya lebih irit dibandingkan yang menggunakan 8 pin power ya. Nah lanjut lagi untuk urusan RAM-nya, RAM-nya saya menggunakan DDR3 ya, DDR3 dengan konfigurasi 2 keping kali 4 GB. Nah karena ini RAM-nya RAM lama, berarti kalian sudah bisa menebak kira-kira saya menggunakan prosesor seperti apa ya. Oke, prosesor yang saya gunakan adalah prosesor dari generasi ketiga, yaitu Core i5 yang sering sekali saya gunakan di rakitan PC yang ada di video-video saya ya. Karena apa saya menggunakan ini? Karena prosesor ini price to performanya cukup baik, walaupun dia umurnya sudah cukup lama tapi masih bisa sanggup melibas game ya dengan harga yang cukup murah ya. Saya menggunakan i5 3470, jadi kalau kalian mau pakai juga kalian bisa pakai 3470 atau 3570, yaitu performanya tidak jauh beda ya. Dan pastinya tentunya karena prosesor ini berarti motherboard yang digunakan adalah motherboard H61 dengan soket 1155. Jadi ini adalah soket untuk Core i5 generasi ketiga tadi ya, yang mana nanti bisa di-upgrade jika kalian upgrade sampai Core i7 3770 ya. Jadi ya jika kalian ada budget mau upgrade ke i7 juga masih bisa ya. Dan untuk penyimpanan, di sini penyimpanan saya menggunakan satu buah harddisk saja, dimana harddisk ini berkapasitas 500 GB ya. Ya untuk penyimpanan ini sebetulnya nggak terlalu besar ya, hanya cukup saja untuk menampung game-game yang di 2020 sekarang ya, karena game-game sekarang itu kalian tahu sendiri ya cukup memakan kapasitas ya. Jadi mungkin untuk zaman sekarang ada baiknya kalian menggunakan harddisk minimal 1 tera mungkin ya, meskipun 500 GB untuk kelas carry ya masih cukup saja sih ya. Dan di PC rakitan ini tidak menggunakan SSD ya. Dan mungkin semuanya komponen sudah saya sebutkan satu persatu, dan inilah rincian harganya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang PC Kerehore kali ini?
ya menurut saya masih cukup oke ya, tapi tuliskan saja pendapat kalian di kolom komentar, dan jika ada masukan juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin rakit-rakit seperti ini ya, kalian harus mencari part-part yang cukup baik ya, karena part-part yang saya gunakan di sini adalah part 30% nya part yang second ya, dan sisanya ya baru semua ya, seperti casing, lalu RAM, lalu hard disk ya, garansi distributor 1 tahun ya, itu baru ya, sorry berarti barunya 50% dan sisanya bekas 50% ya, jadi 50-50 ya. Jadi kalau kalian ingin yang baru ya, kalian bisa meningkatkan lagi budgetnya, karena tentunya harga yang baru lebih mahal. Dan pesan saya, gunakanlah power supply dengan sertifikasi yang sudah 80 plus minimal ya. Dan itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Saya pamit dan salam GTech ID, see you.